니들 모두 대가를 치르게 할 거야. 불법으로 점유했어. 죽고 싶게. 니네 사정 떨어져. 이탈리아 오죠. 뭐라는 거예요? 응? 뭐라는겨? Film dimulai setelah semua bubar karena petugas keamanan dan reporter. Pak Hong Yu-chan meminta Vincenzo untuk menuju ke ruangannya. Ia memperingati kembali agar Vincenzo tidak mempermainkan mereka. Vincenzo mengatakan jika semua ini karena Pak Cho menekan kontrak dengan ancaman. Ketika sedang berdebat, salah satu penyewa di sana memberitahu Pak Hong jika reporter ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Vincenzo pun pergi meninggalkan mereka. Hong Cha yang mengejarnya, dan memberikan pujian atas panggilan reporter oleh Vincenzo. Hong Cha yang terus mengikutinya dan menanyakan, apa yang membuat seorang pengacara dari Italia datang, dan mempertaruhkan semua untuk gedung Gemga Plaza ini. Hong Cha yang membisikinya, jika ia mengira pasti ada sesuatu yang lebih penting dan berharga dari gedung ini yang membuat Vincenzo sangat menginginkannya. Di sisi lain, semua penyewa dan Pak Hong berkumpul untuk membahas kejadian yang baru saja dialami. Mereka mulai kecewa dengan kepercayaannya pada Vincenzo. Kembali ke Vincenzo, yang mengunjungi kamar Pak Cho, yang sedang dirawat. Ia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Akan tetapi, Pak Cho menyuruhnya untuk segera menghancurkan gedung Gemga secepat mungkin. Ternyata beberapa bulan sebelumnya, Vincenzo melihat berita jika Wang Shaoilin, klien yang memiliki simpanan tumpukan emas itu meninggal. Karena sesuai perjanjian, Pak Wang tidak mungkin memberitahu orang lain jika ia menyimpan emas di Korea, selain Vincenzo dan dirinya yang mengetahuinya. Bahkan pekerja yang membuat basement itu satu persatu dimusnahkan. Oleh karena itu, Vincenzo mengajak Pak Cho untuk bekerja sama dengannya, untuk merobohkan gedung tersebut, untuk mengambil emas yang ada di dalam basement buatannya. Alasan gedung itu harus dihancurkan, karena pintu masuk ke dalam basement hanya bisa dibuka oleh biomedik mata Pak Wang. Sesuai perjanjian mereka, dengan demikian, jika ada seseorang yang mencoba membukanya maka gedung itu akan hancur sesuai rancangan Vincenzo. Lalu, Vincenzo datang ke kuilnya yang ada di atas basement rahasia tersebut. Salah satu penyewa dan pengikut Bisku berjalan sambil mengobrol. Pengikut Bisku mengeluhkan rasa dingin yang berasal dari lantai kuil sehingga ia berencana memasang penghangat. Mendengar hal itu, Vincenzo sontak berteriak untuk menjegal hal itu terjadi. Dengan alasan, ia akan menyumbangkan karpet di kuil ini dan meminta mereka tidak menolak kebaikannya. Beralih ke Yang Jonwoo, pemagang di firma hukum Han Cha-yang. Ia memberitahu jika ia dihubungi oleh pengembang obat farmasi Babel. Scene beralih, An Ki-seok, anggotanya intelijen negara memberitahu Tae Jong-gu jika ia mencurigai Vincenzo berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Badan Intelijen Italia. Namun, Tae Jong-gu tetap menganggap semua ini hal yang tidak menyangkut ketahanan negara, sehingga menyuruh An Ki-seok agar tidak perlu curiga. Akhirnya An Ki-seok bertekad menjalankan misi ini sendiri bahkan dengan uang pribadinya. 조금만 기다려. 빈센조.
Pak Hong yang lelah melihat berita tentang pengakuan oleh Farmasi Babel. Ia sudah menduga jika hal ini akan terjadi. Ia sangat kecewa karena putrinya terus membela kasus ini demi uang. Tiba-tiba Vincenzo datang menemui Pak Hong untuk meminta berkas informasi tentang kasus Babel Group. Namun Pak Hong terus tidak mempercayainya, dan ia meminta untuk tidak mempermainkan mereka dan mengurus hal ini. Vincenzo terus berusaha untuk meyakini Pak Hong, jika dirinya ini akan membuktikan pada Pak Hong, untuk memenangkan kasus ini. Di sini, terlihat pengacara Hong Cha yang marah besar atas kelalaian pihak Farmasi Babel, karena dapat membuat persidangannya kalah. Seorang peneliti dari Farmasi Babel menghilang kabur sehingga mereka belum bisa memastikan kemenangan sidang mendatang. John Woo memberitahu Cha yang ia takut jika peneliti yang kabur itu mendatangi Pak Hong. Hong Cha yang merasa kesal karena John Woo mengatakan apa yang ia takutkan. Tiba-tiba Direktur Babel Group lewat, sehingga Han Cha yang langsung memberi salam. Ia merasa kesal karena direktur itu lebih muda darinya. Ia tidak menghormatinya karena uang dan kekuasaan. Terlihat Jaksa Myung Hee menghadiri makan malam bersama rekan kerjanya. Di sini Vincenzo mulai mempelajari dan membaca kasus Babel Group di kantor Pak Hong. Tak lama kemudian, Han Cha yang mendatangi kantor ayahnya dengan alasan untuk mencari dompet yang ketinggalan, padahal ia ingin mencari tahu apa yang ayah sedang kerjakan dalam kasusnya. Han Cha yang bertanya pada Vincenzo, alasan dirinya mempelajari dan ikut campur dalam kasus ini. Vincenzo memberitahu jika ia tidak akan membiarkan kasus ini yang sangat keterlaluan. Dan ia akan mengalahkan firma Wusang, tempat kerja Han Cha yang dan Babel Group. Setelah itu Vincenzo keluar dan menuju restoran Chef Toto, tetapi Chef Toto merasa takut dan mengatakan jika restorannya tutup. Vincenzo pun menuju restoran tteokbokki yang disarankan oleh Chef Toto. Namun, pemiliknya enggan menjual makanan padanya. Tiba-tiba Han Cha yang datang dan memesan kepada bibi penjual. Vincenzo yang awalnya marah, tiba-tiba Han Cha yang duduk di depannya. Akhirnya ia mengalah karena bibi itu hanya menjual pada Cha Yang. Jaksa Myung Hee yang sedang makan malam bersama Han Seng Hyok. Ia ditawari untuk bekerja sama dengannya yang dinaungi Babel Group. Direktur Babel Group yang gagal dan ia meminta maaf kepada atasannya atas apa yang sudah terjadi. Namun, ia tetap dipukuli karena kelalaiannya. Di sini Vincenzo yang terbangun karena mimpi buruk yang mengingatkan kejadian dirinya. Ia pun menuju restoran Chef Toto untuk makan dan mengancam Chef Toto. Akan tetapi ia tidak menyukai makanan Chef Toto yang seperti sampah. Kemudian Vincenzo mengajak Pak Hong ke kantor konstruksi Babel. Pak Hong memberitahu jika mereka tidak akan bisa menemui Na Deok Jin. Namun, karena Vincenzo membawa surat dakwaan sehingga mereka pun dipersilahkan menemui ketua investor dan pembangunan. Deok Jin terkejut karena surat itu kosong. Ternyata Vincenzo mengancam hal itu agar ia bisa bertemu dengannya. 그거 흉내내는 거야? 여기가 이탈리아였다면 Vincenzo mengancamnya jika ia akan membalas apa yang sudah diperbuat. Na Deok Jin saat mengancam Pak Cho dengan menyandera anak dan istrinya. Karena Deok Jin menyinggung Vincenzo yang marah dan memberi peringatan. Di sisi lain Jaksa Myung Hee menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada kepala dan rekan kerjanya. Kemudian ia menuju kantor barunya yang bekerja sama di firma hukum Wusang.
Pak Hong dan Vincenzo yang sudah kembali ke gedung Gemga Plaza, tak sengaja melihat para penyewa gedung yang sedang melakukan akting. Kemudian Pak Hong mengajak Vincenzo ke bar dan mentraktirnya sesuai perkataannya. Di sana pertama kalinya Vincenzo minum Maek Geoli. Tiba-tiba Pak Hong mendapat telepon kosong. Scene berganti. John Woo, yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Pak Seng Hyok jika akan terjadi perobohan gedung pukul jam 11 malam. John Woo langsung memberitahu Han Cha-yang apa yang ia barusan dengar. Han Cha-yang langsung mendatangi rumahnya untuk memberitahu ayahnya apa yang akan terjadi. Di sana terdapat ayahnya dan Vincenzo yang sedang makan. Tiba-tiba Pak Hong menerima panggilan mendesak, yang harus membuat dirinya menemui seseorang dan meninggalkan putrinya dan Vincenzo. Malam harinya Vincenzo terus berpikir bagaimana cara ia akan menghentikan perobohan gedung ini. Semua penyewa berkumpul untuk membahas apa yang akan terjadi nanti. Namun, Vincenzo hanya duduk dan bermain handphone yang memberi suka kepada foto daring, sehingga membuat semua merasa kesal. Sedangkan Ki Seok yang mendapat info terbaru tentang Vincenzo, ia merasa sangat bahagia. Jaksa Myung-hee dan Seng Hyok makan malam dan membahas apa yang akan terjadi nanti pukul jam 11 malam. Myung-hee bertanya kepada Seng Hyok kapan ia akan bertemu dengan Direktur Babel Group. Tiba-tiba anak buah Seng Hyok memberitahu ada berita buruk. Sedangkan di sisi lain semua tim perobohan gedung sudah siap menuju area gedung. Han Cha yang merasa pasrah apa yang akan terjadi. Ia menelpon ayahnya dan ia terkejut karena ayahnya masih ada di gedung. Padahal sebentar lagi gedung itu akan dirobohkan. Han Cha yang bergegas pergi menuju gedung Gemga. Sesampainya di sana ia terkejut karena terdapat pesta anggur di sana. Ternyata Vincenzo merencanakan hal ini dengan memanfaatkan sosial media untuk mengadakan pesta. Han Cha yang tidak menyangka atas apa yang direncanakan Vincenzo, sehingga ia merasa kagum atas apa yang terjadi. Dan film pun selesai.